Iya Pak Wayan, terkait dengan apa tuh namanya menikah 4 kali gitu ya. Itu tuh secara esensial sebenarnya apa menurut Pak Wayan? Tapi disclaimer dulu ya. Iya boleh. Artinya menikah 4 kali itu jangan dimaknai cari pasangan 4 kali. Menikah 4 kali itu menikah dengan pasangan kita. Menikah dengan pasangan kita. Pasangan kita yang sudah kita ajak menikah itu. Oke. Yang pertama tentu kita belajar menikahkan tubuh. Menikahkan tubuh. Nah ini nggak susah. Mau orangnya buta, tutup mata, tinggal di tengah gua, nggak pakai lampu apa-apa, segelap-gelapnya, itu bisa akan menyatukan 0 dan 1 itu. Jadi sempurna. 1 dan 0 itu disatukan, dimasukkan itu gampang. Kelebihan dan kekurangan itu dimasukkan sangat gampang di masa pernikahan pertama, pernikahan tubuh. Terus lanjut, dan kalau berhasil, biasanya menghasilkan keturunan anak. Gitu. Nah, simbolik pernikahan tubuh itu juga sel sperma dan sel telurnya itu kan juga sama-sama bentuknya mirip. Ya, jadi yang dari ibunya berbentuk 0 sel telur, kalau dari bapaknya berbentuk sel sperma sama itu. Berekor juga. Cuman kebalik dia. Kepalanya duluan baru ekornya. Kalau laki-laki kan ekornya duluan baru kepalanya. Nah, itu pernikahan tubuh. Segelap apapun keadaannya, orang gampang suksesnya gitu. Nggak usah belajar berat lah gitu. Jadi belajar naik turun di pernikahan tubuh itu gampang. Terus masuk ke pernikahan kedua yang namanya pernikahan pikiran dan perasaan. Nah ini yang paling susah. Seterang apapun hidupnya orang, mau terang dalam harta, mau tata, jadi seterang dalam apapun kepintarannya. Gitu. Mereka sering gagal di pernikahan kedua, menyatukan pikiran dan perasaan keduanya. Ya, yang sering kemudian terjadi mereka bertengkar. Ya, beda pendapat sedikit bertengkar. Jadi karena pikiran memang membawa potensi gelap, gelapnya ego gitu. Kalau nggak bisa mengendalikan. Kalau berhasil, nah ini mereka bisa, hasilnya adalah kesepahaman. Simpati satu sama lain. Ya. Masuk kemudian pernikahan ketiga, itu pernikahan jiwa. Nah, wanita kan sifatnya feminim, laki-laki maskulin. Kalau mereka berhasil, maka yang wanita akan bisa mengambil peran seorang ayah. Laki-laki juga bisa mengambil peran seorang ibu. Cara pernikahan ketiga ini adalah belajar mengambil peran pasangan kita. Ya, nggak mentok-mentok bahwa aku loh laki-laki nggak boleh ngambil tugas wanita. Gitu. Aku loh wanita nggak boleh ngambil tugas laki-laki. Gitu. Nah, tapi kalau pernikahan jiwa harus dilakukan. Karena perkara waktu, perkara sebab, salah satunya mungkin saja akan pergi. Ya misalnya pergi bekerja, kan satu orang di rumah. Harus mengambil semua pekerjaan. Nggak bisa mengandalkan suami. Atau nggak bisa mengandalkan istri. Gitu. Atau kemudian salah satu harus sakit. Nggak bisa ngapa-ngapain. Atau meninggal. Nah, jadi di pernikahan ketiga ini, ketika orang berhasil, maka dia akan bisa menjadi ayah sekaligus ibu bagi alam semesta kecil, yaitu anak-anak yang dia lahirkan. Alam semesta kecil. Itu anak-anak. Keturunannya. Sip. Jadi dengan belajar menjadi ayah ibu bagi alam semesta kecil yang mereka lahirkan, itu sama seperti belajar menjadi Tuhan, ayah ibu semesta bagi anak-anaknya, yang mencintai tanpa syarat. Seperti itu. Seperti semesta ini mencintai kita tanpa syarat. Mau kita salah, mau kita benar, sama-sama aja gitu. Ya, yang berdoa juga kadang bisa dihukum, artinya diberikan sesuatu yang tidak diharapkan gitu. Atau yang berbuat nakal pun bisa saja dapat berkah. Gitu. Ya, kita nggak tentu bisa memastikan mana yang akan disayangi, mana tidak. Tapi pada dasarnya semua dicintai gitu, dengan cara masing-masing. Yang dihukum itu sebenarnya yang diajarkan untuk disiplin atau apa gitu. Cara mencintainya berbeda-beda, nyanya itu udah besar ya. Nah itu pernikahan ketiga, latihan menjadi ayah ibu semesta. Sehingga sifat maskulin feminim itu menyatu dalam diri masing-masing. Nah, jadi dia sudah utuh lagi. Si pria jadi utuh karena sifat maskulinnya yang besar dan feminimnya yang kecil sudah dikasih oleh si wanitanya, si pasangan, si istrinya. Istrinya mengajarinya sifat feminim. Sementara si wanita mendapatkan sifat
maskulin dari suaminya, sehingga dia mengerti perilaku maskulin itu kayak apa gitu. Kalau mereka sudah sama-sama saling mengerti jiwa pasangannya, ya di situ muncul empati. Pernikahan keempat itu pernikahan keluarga. Pernikahan keluarga. Sehingga tidak ada lagi istilah ibu mertua, ayah mertua. Jadi mereka menghormati ayah ibu mertuanya sebagaimana dia menghormati ayah ibunya sendiri. Ibu bapaknya sendiri. Nggak ada lagi anak menantu, karena anak menantu adalah anakku gitu. Nah itu pelajaran keempatnya, pernikahan keempat. Gitu. Ya menarik ya. Tidak bisa dimanai terus nikah 4 kali gitu ya Mbak. Makanya saya sering tanya, mau nikah 4 kali nggak? Banyak yang kaget. Gitu. Oh iya. Tapi setelah saya kasih tahu yang sebenarnya, oh gitu ya. Dan kebanyakan fakta ini, kebanyakan orang gagal di pernikahan yang kedua. Jangankan yang ketiga, menikah kedua aja gagal. Pikiran dan perasaan mereka dikit-dikit udah bertengkar. Betul. Kehadiran anak sudah nggak ada gunanya lagi. Ya itu. Nah, tapi kalau dalam konteks relationship gitu Pak Wayan ya, sebenarnya bedanya ketika kita benar-benar mencintai sama kita terjebak dalam kemelekatan itu sebenarnya apa sih? Bedanya apa? Kalau orang tuh mencintai, tidak ada syarat. Oh, ada syarat? Yang sebenarnya mencintai itu tanpa syarat. Gitu. Kalau dia mencintai dengan harapan, seringkali dia melekatnya bukan pada mencintainya, tapi pada harapannya. Oh. Jadi ketika pasangannya tidak sesuai dengan harapannya, bisa goyah tuh cintanya itu. Gitu. Atau ketika harapannya sangat-sangat terpenuhi oleh pasangannya, nah dia saking takutnya kehilangan ini, karena dia takut kehilangan seseorang yang selalu memenuhi harapannya. Ya dia sebenarnya melekat pada harapannya sendiri. Gitu. Bukan pada kata cintanya, tapi pada harapannya. Nah, cinta itu kan hanya energi. Yang namanya energi kan kekal dia, tapi tidak di dalam diri kita. Makanya perlu dinyalakan terus-menerus. Energi cinta. Makanya namanya energi kan berkurang. Jadi energi apapun, energi dalam baterai, dalam dalam bahan bakar, lama-lama itu berkurang energinya. Dan perlu dicas, perlu disetrum ulang gitu. Nah, energi cinta orang juga mengalami penurunan, perlu dicas gitu. Nah, prawedding itu dengan foto-foto lama itu sebenarnya itu bahan bakar untuk kita ngecas ulang cinta kita kalau lagi drop. Kita lihat gitu ya. Lagi drop. Tapi kan seringkalinya begitu drop energi cintanya, fotonya pun dirobek jadi 2. Kacau. Padahal itu kan chargernya. Itu sama aja dengan gini. Begitu energi baterainya drop, kemudian colokannya dirobek colokannya. Jadi kan positif negatifnya dihilangin, jadi kan gimana ngecasnya lagi. Justru ketika ada bagian kita yang renggang, itu foto-foto lama itu kita ambil untuk melihat saya datang loh dengan komitmen penuh cinta dengan pasangan saya gitu. Mungkin kemana perlu dipajang di dinding kamar gitu ya. Bisa kita lihat setiap waktu gitu ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita memang benar-benar mencintai pasangan kita, secara tidak langsung kita akan membebaskan dan memerdekakan dia. Betul. Nggak ada tuntutan apapun. Nggak ada tuntutan apa-apa gitu. Makanya yang sering menjadi kekacauan itu kan pasangan yang semakin tua semakin penuh harap. Karena apa? Begitu semakin tua, wajah semakin berkurang, cantiknya, gantengnya berkurang, muncul ketakutan bahwa harapan dulu bersama hidup semati itu akan berkurang. Karena apa? Wajahku tambah buruk nih, tambah menua, tambah keriput. Berhasil nggak sih harapanku untuk hidup semati sama dia gitu. Akhirnya itu berkurang, mulai ketakutan, ditambah lagi harapan-harapan. Karena efek kecemasan. Kalau orang cemas kan harapannya lebih besar. Iya benar. Tapi ketika orang tuh nggak cemas, fine-fine aja dia gitu. Fine-fine aja gitu. Tapi banyak yang memahami bahwa ketika kemudian kita justru tidak pernah kemudian memberikan rasa khawatir kepada pasangan gitu kan, protes, kamu tuh benar-benar cinta sama aku apa enggak sih, kok nggak pernah khawatir sama aku. Gimana itu Pak Wayan? Ya itu tadi harapannya, karena ketika orang menginginkan orang lain khawatir,
Karena dia nggak mau khawatir sendirian. Gitu. Aku loh khawatir, Iya ngapain sih. kamu nggak khawatir gitu? Kan orang suka nggak nyaman kalau sendirian. Gitu. Dan yang sering terjadi justru apa yang kita khawatirkan itu Terjadi, barangkali ya, Pak Wayan, betul. ya. Karena Oke, oke. apa yang kita takutkan akan datang, apa yang kita berani hadapi akan datang. Ya, karena atensinya ke situ mungkin Memang. barangkali ya, Pak ya. Karena pikirannya fokus ke situ. Apa yang kita benci, apa yang kita cintai, dua-duanya akan mendatangi kita. Oh. Jadi alih-alih kita memikirkan apa yang kita benci, lebih baik pikirkan apa yang kita cintai. Oke. Bayangkan jika kemudian dua sepasang kekasih atau kemudian dua sepasang suami istri gitu sama-sama memegang prinsip mencintai yang seperti ini gitu kan, damai banget keluarganya gitu kan ya. Kita tahu kan dalam bahasa Indonesia ada kata me dan di awalannya. Oke. Mencintai itu artinya me itu aktif, di itu pasif. Iya. Nah, banyak orang itu mengalami kekacauan dalam hubungannya karena dia ingin di, bukan me. Iya. Aku kok nggak dicintai, tapi nggak nanya, aku kok nggak mencintai. Jadi kalau kita mencintai, udah mencintai aja, gitu. Nggak harus berharap dicintai, gitu. Karena apa? Kalau dua-duanya sudah sama-sama mau mencintai, kan nggak usah berharap dicintai, karena dua-duanya sudah mencintai kan. Kebayang ya Kak? Dan apa ya, mungkin yang bisa terlihat dari perilaku barangkali ketika kita benar-benar tulus mencintai gitu kan. Iya. Pengennya mungkin memberi gitu aja, Pak Wayan ya. Memberi, gitu. Memberi. Mengerti dan memahami, mungkin tanpa berharap untuk dimengerti dan dipahami bahkan mungkin ya, Pak Wayan ya. Makanya banyak yang sepasang suami istri itu sering tidak saling memahami bahwa misalnya nih, bahwa wanita itu wajar bicara banyak, karena otaknya memproduksi kata-kata 6.000 sampai 8.000 sehari. Jadi baru bangun sampai ke pasar, pulang dari pasar juga banyak bicara. Nggak apa-apa. Kemudian laki-laki punya kata-katanya 3.000 sampai 4.000, jadi separuhnya. Oh gitu ya. Dari zaman dulu, karena dari zaman purba dulu, laki-laki itu berburu mengendap-endap. Kalau mereka ribut, lari buruannya. Terus wanita diam di tengah goa, saling ngobrol lah mereka. Maka karena saling ngobrol, informasi tukar tambah di situ. Jadi detail itu diketahui oleh wanita. Maka kalau suami lupa ulang tahun istri atau lupa ulang tahun anak, nggak apa-apa, wajar. Karena apa? Mereka nggak hafal detail. Percaya nggak percaya, nanti tanya. Suami bisa nggak tahu di mana dia menyimpan barang yang di rumah, gitu. Tanya istri, pasti dia tahu. betul. Makanya disebut bedanya laki-laki dan perempuan itu seperti apa ya? Venus dan apa ya, lupa saya namanya. Venus dan Mars, Mars seperti itu. Ini yang hafal lah. Hafal. Venus dan Mars memang berbeda gitu, memang berbeda. Sama-sama harus maklum gitu. Sama-sama harus maklum. Ya, dan memang selalu akan tidak mudah untuk menyatukan dua hal yang berbeda gitu. Itu tantangannya. Ini ilmu untuk membangun hubungan dengan pasangan ya dari. Tapi banyak orang akan mengatakan ternyata susah ya membangun rumah tangga. Ya makanya karena susahlah dipelajari. Kalau gampang kan nggak usah belajar. Mencintai itu juga susah, makanya perlu belajar. Tapi akhir-akhir ini kan muncul juga banyak teman-teman yang memilih jalan hidup untuk tidak membangun ikatan pernikahan. Ya udah kita sama-sama cinta aja. Tanpa ada ikatan pernikahan itu populer juga sekarang. Populer, ya tergantung berbagai tempat. Iya sih. Bahkan di beberapa daerah itu saya pernah punya teman-teman di beberapa negara itu. Dia bahkan tidak saling mencintai, tidak hidup sebagai sepasang suami istri, tapi tinggal serumah. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa sewa apartemen sama-sama, lebih murah. Itu ada itu negara kayak gitu. Iya, itu brilliant sih itu. Iya, saya nggak sebutkan karena apa? Kalau dia belum menikah, belum menjadi sepasang suami istri, maka mereka nggak boleh nyewa apartemen. Satu, nggak boleh nyewa apartemen. Kedua, apartemennya mahal. Nah, kalau sudah punya pasangan, tinggal serumah, ya, walaupun nggak saling mencintai, nggak ngapa-ngapain gitu. Setidaknya mereka boleh tinggal di apartemen dan bisa nyewa lebih murah karena bagi dua. Ada yang negara gitu. Iya. Oke, menarik banget ya teman-teman semuanya. Habis ini giliran Mbak Listi ya yang tanya ke Pak Dr. Wayan ya teman-teman ya. Makasih Pak Wayan.